channel itu. Nah, itu bisa dilihat oleh saudara. Ya, itu 24 jam. Semuanya 24 jam. Kalau saudara gitu. Nah, hari ini juga akan saya kasih beberapa YouTube tentang mulai dari kalau mau belajar beli saham, nanti Bapak kasihkan cara menghitung, nanti kasih. Ya, mudah-mudahan membuka wawasan saudara bagaimana pasar modal itu bisa dimulai oleh saudara. Yang kedua, ada satu pemahaman, kalau bahasa pemahaman sekarang itu ada literasi. Nah, tentang pasar modal oleh saudara. Ya. Pengetahuannya paham bertransaksi, paham itu pasar modal dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi perkembangan pasar modal yang sedemikian rupa, saudara juga sudah dengan gampang membuka channel-channel UTS-nya sudah saudara lakukan segala macam perusahaannya seperti itu. Jadi singkat kata adalah perusahaan yang masuk pasar modal tidak mungkin tidak punya laman webnya, ya pasti, ya. Nah itu bisa saudara ketahui. Atau nanti tiba-tiba dia mengganti alamat webnya, itu sudah ciri orang tidak bagus perusahaan itu. Jadi kalau saudara mau memproklamirkan apapun bentuknya, harus hati-hati. Sebab kalau memproklamirkan itu maknanya kan makna atau bahasakannya filosofinya kan penyebaran. Kalau saudara itu menyebarkan ganti-ganti identitas, kan punya identitas punya makna yang nggak bagus. Makanya sebelum memproklamirkan itu hati-hati sekali, pelajari baik-baik. Ya. Kalau untuk saham itu bukan banyak sedikitnya uang yang kita miliki sebagai seorang investor, tapi itu bentuk sebuah trust, kepercayaan, ya. Kalau kepercayaan itu berarti kan komitmen. Kalau komitmen kan berarti ada rule yang disepakati, ya. Ada rule yang disepakati berarti ada ukuran-ukuran yang dicapai untuk keberhasilan, gitu. Nah, untuk saham dan investor itu punya makna seperti itu. Jadi tidak bicara banyak sedikitnya uang. Karena beli saham di pasar modal itu 50 perak juga ada. Nah, sekarang satu lot 100 lembar saham, berarti kalau 50 perak, saudara cuma beli 5.000 kan, satu lot. Nah, gitu. Nah, kalau Bapak bayangkan, masa mahasiswa nggak punya sih 5.000 gitu. Nah, gitu. Ya. Nah, kembali lagi, trust juga pemaknanya adalah ada wujud satu putusan skala prioritas berinvestasi bagi setiap investor. Nah, skala prioritas. Sebab di luar sana banyak pilihan yang menjadi wujud wujud untuk melihat masa depannya di dalam berinvestasi. Gitu. Ya. Jadi ini filosofi yang seperti ini bagi seorang investor tidak serta-merta langsung terbentuk. Tapi setahap demi setahap, sampai mempunyai kemapanan bertindak membuat keputusan berinvestasi. Ya. Nah, itu
perlu menjadi catatan kita karena apa? Di sekitar kita saja keperluan kita juga bisa berinvestasi. Misalnya, saya mau investasi di bidang dalam diri saya misalnya. Dalam diri saya mau investasi perusahaan apa ya, misalnya pada diri saya sepatu. Berarti perusahaan sepatu. Saya lihat di pasar modal itu ada perusahaan sepatunya. Nah, kemudian dari sepatu ini banyak peminatnya enggak? Ya, berarti kesetiaan saya untuk membeli sepatu salah satu menopang nilai dari saham itu ke depan. Ini langgeng enggak sepatu yang saya beli, perusahaannya itu yang saya beli itu bukan sepatunya, tapi perusahaan yang bikin sepatu itu kebetulan ada di pasar modal. Ini langgeng enggak? Gitu. Ya. Nah, ini catatan yang sangat sederhana kan ya, sederhana, lihat sepatu. Kemudian saudara melihat apa itu namanya? Apa ya, kalau karisma itu kan pakai kacamata tuh. Ya. Yang dipikir kacamata bukan kacamatanya bagus atau apa, kacamatanya indah atau enggak, kacamatanya passion atau tidak. Tapi perusahaan kacamata itu, nah, saya lihat perusahaan kacamata itu, oh ada sahamnya di pasar modal. Saudara pelajari, ini perusahaan kacamata yang dipakai oleh Risma ini langgeng nggak berjalan perusahaannya? Kinerjanya bagus nggak gitu? Nah, jadi ketika itu menjadi pilihan-pilihan investasi dalam skala prioritas berinvestasi juga, itu sangat sederhana memutuskannya kalau kita mulai dari yang sederhana seperti itu. Iya kan? Kacamata kan banyak, misalnya mereknya macam-macam tuh. Dari yang abal-abal sampai wah, sampai prestius ada kan? Nah, gitu mempelajarinya. Jadi belum sampai. Nah, nanti baru ke dalam, makin kenal, makin bagus, makin peduli saudara dengan berinvestasi di saham. Nah, makin tambah indikator atau ukuran saudara berinvestasi. Nah, gitu ya. Jadi tindakan seperti itu. Saya coba share dulu. Ini nanti juga saya kirim, dan hari ini saya insya Allah relatif banyak mengirim pesan sponsor belajar pasar modal. Ada dari PPT, ada dari beberapa YouTube. Mudah-mudahan saudara mempelajari pelan-pelan yang dari YouTube itu. Perjalanannya dari A, B, C juga nanti saudara bisa. Ya meskipun paling lama ada yang sampai 50 menit kalau nggak salah ya. Pelan-pelan gitu. Gunakan laptop saudara nanti jangan gunakan. Oke, saya screen dulu. Mana PPT saya ya? Oh ini. Ya, oke. Sudah kelihatan ya, sudah kelihatan. Oke, mudah-mudahan. Saya usahakan dulu. Ya. Dalam berinvestasi ya, untuk di pasar modal ada prinsip pengelolaan keuangan. Pertama, prinsip pengelolaan keuangan adalah makna menyediakan pemahaman tentang cara. Satu, perusahaan tenaga bisnis memperoleh. Belum tuntas ya. Dan mengalokasi dana yang dimilikinya dikenal dengan keputusan dia membelanjakan untuk berinvestasi.
Karena di dalamnya ada alokasi dana pemananya untuk menambah aset. Dengan bertambahnya aset, maknanya nilai perusahaan saudara naik. Berarti harga saham itu naik nilainya. Gitu. Ya. Itu. Misalnya, ya. Ini ada Khairunisa. Saya tahu dia mahasiswa. Tapi bagaimana nilai dia itu naik? Dia mulai apa? Punya kemampuan waktu kecil itu belajar ngaji, masuk madrasah, masuk panggil guru ngaji, ikut kompetisi ngaji, bla 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 gitulah. Ya. Kemudian apa itu ya? Untuk menjaga suara tidak makan pedas, minum air putih yang sering, bla bla, terus terkelola, suaranya, pita suaranya bagus, itu. Nah itu nambah nih diketahui. Ketika diketahui berarti saya mengalokasikan dananya bagaimana perawatan suara, menambah kepinteran saya, berharap nambah itu dana itu, nambah nilai saya, gitu. Maka orang akan kenal Khairunisa tidak hanya sebatas dia mahasiswa, tapi pandai. Makanya saudara sebagai mahasiswa itu di UPI kan fasilitas UKM-nya macam-macam. Ya. Saudara kan diminta berpikir memilih UKM mana. Bukan semua UKM, kok nggak salah lebih dari 60 itu UKM di UPI itu ya. Nah, saudara kan nggak mungkin semuanya, tapi yang paling, nah, ya, itu ya. Contoh seperti itu. Jadi itu ya, jadi pemahaman prinsip penguasaan adalah memahami tentang perusahaan sebagai bisnis, ada alokasi dana yang dimiliki dalam sebuah keputusannya. Untuk apa alokasi dana? Untuk apa menambah asetnya? Untuk apa nilainya naik? Gitu ya. Oke. Nah, itu bisa terproksi atau diproksi dalam bentuk saham. Ya. Berarti karena bentuknya saham, berarti saudara sebagai orang yang memutuskan mengelola uangnya sendiri berkenaan dengan kepercayaan pada lembaga lain, lembaga bisnis lain, lembaga bisnis. Itu ya. Dengan pemahaman yang seperti itu ya, bahwa keputusan saudara berinvestasi itu tidak maknanya jual beli dalam sesaat. Ya. Berarti kan mikirnya jangka panjang. Nah, Pak, tapi kan persoalannya tidak sama setiap orang. Iya, tidak sama. Ini juga bisa berinvestasi di pasar modal, beli pagi, sore jual. Beli pagi, sore jual. Tapi dengan filosofinya, maknanya bertambah aset sebagai tuntunan meningkatkan nilai perusahaannya, tidak seperti itu. Hilang. Nah, hilang. Yang hilang karena apa? Kan kita butuh nilainya. Sebab seorang investor masuk pasar modal itu dua kepentingan yang dia hadapinya. Pertama, gain dia karena selisih jual setelah selisih beli. Selisih jual dan selisih beli. Kedua, dividen. Mana dividen itu adalah di dalam seorang investor itu adalah pemilik. Karena sudah saudara curahkan semua perhatian pada
pengelolaan, memahami prinsip pengelolaan saudara, keuangan saudara, pasti saudara dapat prestasi dividen dari perusahaan yang karena kinerjanya. Jadi yang minimal dua aspek ini kita punya. Tapi kalau dia hanya sebagai jual beli, dagang, bukan berinvestasi, maknanya dagang saja. Jadi betul, benar saja dia dapat untung atau rugi dari selisih jual atau beli. Tapi yang kita hadapi dalam investasi di pasar modal adalah kepemilikan perusahaan saudara yang punya nilai tinggi adalah bertambah aset dari nilai perusahaan yang naik itu tadi. Ya. Nah, kalau itu saudara, jadi nggak salah sih kalau kita berinvestasi. Maknanya beli, tapi kan bukan investasi, dagang aja. Ya, dagang di saham. Tapi kalau maknanya berinvestasi ada dividen. Ya. Sebab dividen itu menyatakan diri saudara sebagai pemilik perusahaan itu telah berprestasi, setelah saudara perhatikan, telah serius saudara mengikuti. Meskipun saudara sebagai mahasiswa, tapi saudara kan mengupayakan bahwa saudara menanamkan investasi yang mananya jangka panjang. Gitu ya. Oke. Yang kedua, ya, menguji kelayakan satu investasi di dalam keputusan investasi saudara. Ya, biasa dikatakan keputusan investasi. Oleh karena itu, bunyinya harus jangka panjang. Berikutnya, ada pemberian dividen kepada pemegang saham. Putusan dividen. Ketiga, merupakan hal yang diputuskan pemegang dalam menjalankan bisnis. Jadi investasi, jadi apapun ceritanya, pengelolaan keuangan itu juga bisnis. Jadi kalau apapun ceritanya ya, nggak usah berteori. Apa yang saudara miliki kan saudara mempertahankannya dengan baik. Misalnya paling sederhana. Ini biasa yang terjadi pada wanita. Kan kalau punya lipstik kan nggak mau dibagi-bagi. Ya, saya punya lipstik. Pak Ika yang punya lipstik ya Pak Ika dong ya. Nah, misalnya siapa ya? Nita hari ini. Karisma kayak Risma punya lipstik. Kan kecenderungannya lebih baik belikan yang baru untuk dia. Gitu. Itu pilihan sedikit seperti itu. Itu juga judulnya mempertahankan. Ya, mempertahankan apa? Identitas saudara bahwa itu privacy sekali. Ya, yang sekarang agak lebay adalah pinjam-pinjam HP. Apa-apaan pinjam-pinjam HP? HP itu privacy loh. Ya, nggak bisa gitu. Ya. Nah, kira-kira begitu saudara dalam keputusan itu ya. Oleh karena itu jadi investasi ini kecenderungan tadi yang pertama trust tadi ya, trust, maka ini mempertahankan identitas saudara sebagai pemilik. Gitu ya. Nah, ya tadi contoh yang paling sederhana lipstik ya, contoh paling sederhana lipstik. Lebih baik saudara membeli daripada meminjamkan lipstik saudara. Gitu. Nah, meskipun pula namanya lipstik, harganya macam-macam kan. Sampai yang paling jelek pun saudara punya lipstik, ya dari sisi merek, kualitas dan tidak mungkin saudara akan meminjamkan kepada orang lain. Nah, di saham juga
ada harga saham yang cuma 50 perak. Apakah ada mahasiswa atau pelajar, mahasiswa aja lah, paling rendah mahasiswa lah, karena harus usia dewasa, ya, 50 perak, saudara akan tersinggung. Masa sih nggak punya uang 50 perak? Ya, minjam sama teman, misalnya pinjam 50 perak, bisa kan? Ya. Sama juga, listrik apa sih, listrik jelek gini, saya sudah acak-acak, sudah saya cacah, listrik mau saya pinjamkan, pasti tidak akan saudara berikan. Gitu. Sejelek-jeleknya yang saya miliki itu identitas saya seperti itu, tidak bisa dibagi-bagi. Nah, saham juga sama, ya. Nah, cuman saham dulu kan, kalau saham dulu atas nama perusahaan, sekarang individu itu sendiri, namanya jelas. Oke. Nah, ini cerita yang tadi sebelumnya. Jadi maknanya komitmen, ya, investasi komitmen jelas. Yang kedua, luas, artinya luas. Ini aspek saudara kalau berinvestasi dengan ekonomi, keuangan, dengan keuntungan. Ya. Kalau yang pertama maknanya komitmen saudara atas sejumlah dana. Ya. Yang diharapkan di masa depan. Yang ketiga adalah berhubungan dengan cara berinvestasi mendapatkan uang. Nah, ya, kalau di saham, bagi seorang investor milik saham, dua yang sudah kelihatan, karena gain, karena dividen. Karena gain itu lihat lihat harga sahamnya jual waktu beli. Tapi kalau dividen ada trust yang lebih tinggi karena pertama yang saudara lihat adalah perusahaan itu kerjanya bagus tidak yang saudara pilih saham tadi. Yang kedua, pasar itu reaksinya bagus atau tidak. Akibatnya saudara akan mendapat kelebihan atau keuntungan pembagian dividen. Kapan itu? Saat di akhir tahun ada rapat pemegang saham. RUPS. Rapat umum pemegang saham. Ya. Keren kan saudara? Punya saham ikut rapat pemegang saham meskipun saham saudara katakanlah hanya 0,01% dari keseluruhan saham yang ada. Tapi kan keren saudara ikut rapat pemegang saham. Nah, gitu. Mahasiswa ikut rapat pemegang saham kira-kira ya. Ya, ada itu pertimbangan lain bagi ya kita menyadari saham investor di Indonesia kira-kira ya 1 atau 2 juta orang. Jadi masih jadi cuma berapa 0,0 sekian dari jumlah penduduk Indonesia gitu ya. Oke. Jadi 3 aspek ini ya, investasi, komitmen atas dana, kemudian berinvestasi mempunyai implikasi terhadap kegiatan ekonomi dan pengelolaan keuangan, berharap ada keuntungan. Yang ketiga adalah memaknai mendapatkan sejumlah dana. Oke. Nah, itu esensi kita berinvestasi ya secara filosofi. Nah, sekarang Bapak coba bentuk lain ya, dalam berinvestasi. Jadi 2 aspek ini, dasar ini yang mengatakan kalau kita berinvestasi harus sampai ke sana pikirannya. Nah, ini kebutuhan saham. Termasuk saudara yang biasa misalnya zaman dulu orang tua kita adalah beli emas. Ya. Investasi saya beli emas. Pikirannya apa sudah sampai sana? Disimpan di mana? Ya. Ya, apakah disimpan di lemari,
di bawah kasur mungkin, ya, atau sudah di box bank misalnya, ya, atau dipakai, ya, dengan segala risiko yang dihadapinya, ya, maka saudara juga memutuskan tempatnya di mana. Bukan hanya sebatas bisa dibeli, bisa dijual, mudah, di mana saja, ya. Itu dulu, ya. Sekarang tidak bisa seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Sekarang sudah sangat canggih. Canggih itu artinya sudah sangat protektif, tapi juga resikonya juga tinggi juga. Hal yang tidak bisa adalah budaya. Misalnya, kalau saudara datang ke mana itu ke Jawa Timur, terutama ke daerah Madura, identitas menabungnya itu dalam emas dipakai. Jadi nanti kalau ada orang tua atau anak, remaja atau sebagai macam meskipun dilarang, berusaha menyimpan emasnya dipakai di tubuhnya sebagai identitasnya bahwa dia ada satu kemapanan pada dirinya untuk dilihat di masyarakat. Karena dia menyimpan di mana masih bingung, gitu. Ya. Atau simbol-simbol binatang. Misalnya, kalau di Sulawesi itu simbolnya kerbau. Ya, bukan punya uang sedikit atau banyaknya. Kalau saudara banyak sedikit kerbau, saudara pelihara, berarti saudara orang kaya. Kalau saudara melamar atau dilamar juga ikrar tanda jadinya kirim kerbau. Potong kerbau berapa, tanda simbol, atau dipelihara. Atau kalau di Jawa Tengah itu namanya kerbau berwarna putih itu lebih suci daripada kerbau yang berwarna yang lainnya, gitu. Makanya coba orang kalau maaf saja ya, ini budaya yang sampai hari ini kotorannya binatang itu menjadi rebutan, ya. Nah, itu adalah menanamkan budaya pada orang untuk menanamkan nilainya lebih tinggi kalau atau merebut gunungan. Kalau Jawa Tengah itu ada merebut gunungan, ya. Semakin tinggi saudara, itu nilai saudara semakin tinggi. Atau kalau misalnya keturunan Tionghoa yang dimanapun di Indonesia, kalau kuburannya itu diletakkan lebih tinggi, maka derajatnya lebih tinggi di masyarakatnya. Coba nanti saudara lihat kuburan dari teman-teman yang keturunan Tionghoa atau ya seperti itu, ya. Atau kalau di mana itu Sumatera Utara, tapi di daerah Tarutung sampai Tapanuli Utara, daerah itu kuburannya pasti jauh dari jalan besar karena di bukit. Kalau bukit dia menguburkan berarti derajatnya lebih tinggi lah, kira-kira gitu. Ya. Nah, dari mana? Ya dari mungkin di masyarakatnya dia orang terpandang. Ukurannya. Tapi itu kan dulu. Ya. Nah, kalau saham ini tidak real sekali. Ya. Real sekali. Pokoknya saudara menanamkan dana saudara untuk nambah aset. Dengan nambah aset berarti nilai saudara, nilai perusahaan itu naik. Berarti harga saham itu naik. Bagaimana nilai perusahaan naik? Lihatlah kinerja keuangannya. Rasio-rasio keuangan apa sih yang tidak saudara kenal? Pasti kenal. Ya. Apa sih yang tidak dipelajari dengan rasio keberhasilan keuangan? Ya. Nah, salah satu sekarang adalah
lagi summit ini, environmental social governance, kinerja-kinerja dari saham itu bagus atau enggak, saudara pelajari. Orang sekarang sedang mempelajari, sangat terbuka mempelajari, menawarkan saham dengan saudara pelajari sebelum saudara memutuskan milih dia, milih dia, milih dia, milih dia. Sedetil mungkin tidak bisa saudara buka. Yang kedua, saudara pasti didampingi penasehat. Ya. Nah, gitu. Nanti kita lihat dari itu. Nah, saya coba screen yang berikutnya ya. Mana dia? Nah, ya. Pemilihan portofolio, artinya pemilihan investasi saudara dari beberapa. Ya. Pertama, konsep dasarnya ada efisiensi setiap pemilihan dari sebuah saham. Berarti saudara memikirkan ada risikonya, memikirkan ekspektasi saudara returnnya, ekspektasi return, dan returnnya itu sendiri. Ya. Nah, jadi ada tiga aspek yang saudara lihat ya, return, ekspektasi return, dan risiko yang saudara hadapi. Ya, karena pemaknaannya ketidakpastian seperti itu, bahwa pasar itu, ya, artinya ini sudah di dalam pasar ya. Ya, ketika saudara investasi itu memikir pasar itu kan yang selama ini kita pahami adalah proksi dari pergerakan demand supply yang diproksi dengan harga, yang diproksi dengan kuantitas. Betul. Tapi pembentukannya dari demand supply itu kan tergantung fluktuasi pasar, fluktuasi barang atau tidak ada barang gitu. Ya, contoh yang paling sederhana adalah, nah ini di masa pandemi itu orang banyak sekali beli obat yang hanya sekali sebut saja ini obat Tokcer untuk mengendalikan COVID-19. Ya. Apa yang terjadi? Di pasar nggak ada katanya. Demand-nya naik. Ya akibatnya harganya tinggi. Ternyata apa yang terjadi? Pengendaliannya adalah ternyata ada unsur penimbunan. Saya sebagai perusahaan produksi terus, kirim terus, distribusi lancar. Kok di pasar nggak ada? Pasti ada orang memanfaatkan. Nah, itu maknanya pemilihan di dalam efisien atau tidak efisien nanti di dalam saham. Kita kurang lebih ada 700 saham. 700 saham berarti 700 perusahaan yang masuk di pasar modal. Nah, itu satu yang saudara pikirkan. Yang kedua, ada berpikir optimal. Nah, bahwa ketika saudara memilih itu ada nilai optimalnya. Maka dihadapkan pada dipilih dari sekian saham yang ada, ya, yang beredar dari 700. Mana yang saudara putuskan itu yang mempunyai nilai yang optimal, berarti ada untung, ada risiko. Yang dengan ukuran seperti itu. Jadi konsepnya dalam teori portofolio itu memikirkan efisiensi dan optimalnya. Proksinya return yang kita peroleh, ekspektasi yang kita hadapi, dan risiko yang dihadapi. Itu. Gak mungkin dong saudara mengambil satu risiko yang besar, yang tinggi. Tapi kalau dalam investasi punya nilai, ketika risiko yang paling tinggi, risiko yang saudara hadapi yang kecil, pasti returnnya kecil. Risiko yang besar, pasti returnnya besar.
Dengan efisiensi, dengan filosofi prinsipnya tadi. Kalau kita pakai prinsip ekonomi, pengorbanan sekecil-kecilnya menghasilkan tertentu, pengorbanan tertentu menghasilkan yang sebesar. Bukan pengorbanan sekecil-kecilnya menghasilkan sebesar-besarnya. Ya, gitu. Oke ya, sudah bisa paham itu, sehingga sesuai dengan preferensinya, ya, maka return maupun risiko yang dihadapi artinya akan ditanggung setiap dia putuskan. Oke, yang kedua berikutnya, ketiga, ada makna utilitas. Ya, nilai semua alternatif yang dipilih, utilitas, preferensi seorang itu pilihan yang masing-masing dengan risiko. Gitu. Kita sudah ada maknanya kardinal dengan ordinal. Ya. Gitu. Ya kan? Oke, yang kedua masalah ini salah nulisnya. Kurva indifferent. Ya. Fungsi utilitas. Nah, ini yang dua ini adalah kita mempelajari di mikro. Ya, itu tidak bisa dihilangkan konsep itu. Ya. Berarti berlaku apa? Law of diminishing return. Kita bukan lihat marginal, kita bukan lihat total utility-nya, tapi lihat marginal utility-nya. Gitu. Nah, gitu ya. Ketika marginal utility-nya sama dengan 0, berarti saudara sudah efisien. Betul ya, gitu ya. Masih ingat ya, mudah-mudahan. Nah, oke. Yang berikutnya, kita memahami adalah ini aset berisiko. Aset yang return aktual di masa depan mengandung ketidakpastian. Nah, gitu ya. Nah, betul. Oke. Nah, investasi karena maknanya tadi dari awal kata investasi yang harus saudara pilih maknanya jangka panjang. Baru kita sebut investasi. Yang kedua adalah bukan banyak sedikitnya punya uang, tapi trust saudara. Nah, kalau trust itu kan maknanya ekspektasi saudara kan selalu berujung pada faktanya gimana. Gitu. Kan saya tidak tahu persis kinerja hari waktu saya pilih itu kinerjanya bagus. Saya baca setahun, 2 tahun, 3 tahun kinerjanya bagus. Tapi ketika saya memilih investasinya, sahamnya itu 1 tahun ke depan kan banyak faktor yang mempengaruhi sehingga saya menyatakan ketidakpastian. Maka pemahaman aset berisiko ini terhadap putusan saudara berinvestasi adalah memilih yang mengandung risiko yang lebih kecil. Makanya saudara mempelajari tidak tidak lihat sesaat, gitu. Ya. Jadi jangan melihat persoalan yang punya tidak punya uang. Ya. Yang karena itu tidak pernah dibicarakan. Karena setiap orang sudah melihat saham, saudara setiap ingin membeli apapun pasti sudah punya uang. Ya. Entah itu uangnya itu maknanya dalam arti modal atau saudara pinjam. Pokoknya punya saudara. Nah, gitu ya. Terus dengan mendasarkan seperti itu, maka kita lihat optimal dari teori portofolio Markowitz ini, ya, ini tokoh pasar modal dari teori portofolio. Jurnalnya itu tahun 1952. Nama jurnalnya itu Portfolio Selection. Nah, gitu. Ya. Melihatnya periode waktu, tidak ada biaya dalam arti pemahamannya,
ada preferensi investor di dasar return dan risiko dari portofolio. Jadi saudara mempreferensikan pemaknaan investasinya itu dilihat dari return dan risiko. Ya. Kemudian tidak ada pinjaman atau simpanan bebas risiko. Ya. Jadi setiap saudara berinvestasi tidak ada makna yang tidak ada risiko. Ya. Saya ngomong ini tidak mungkin tidak ada risiko, pasti ada. Nah, gitu ya. Nah, misalnya suara jadi serak, harus disiapkan minum, misalnya, kan gitu ya. Terus mengatur intonasi suaranya, kan itu ekspektasi kita yang dihadapkan pada makna risiko. Kemudian dalam makna berinvestasi diadakan pada ketidakpastian. Kita sudah mempersiapkan ketika mau kuliah harus sip semuanya sip, mata sip, badan sip, kemudian suara sip, hatinya juga sip, pokoknya sip. Tapi perjalanan kuliah apa sip semua? Setiap orang sip atau tidak? Kira-kira begitu ya pemaknanya. Membuat keputusan mengalokasikan proporsi dana yang diinvestasikan, memilih aset dari setiap aset yang dipilih. Pasti ke sana. Nah, berikutnya, nah ini dia. Ya, satu lagi yang dipikirkan adalah bentuk efisiensi market hipotesis. Ya, berarti pasar dari informasi semua aspek ketika kita berinvestasi di pasar modal yang diproksi ya, dari return dengan risiko. Persoalannya ini adalah dalam makna pasarnya. Kita kenal pasar yang lemah, pasar yang setengah kuat, dan pasar yang kuat. Ya, pasar lemah itu data harga pasar historis semua, ya, teknikal. Jadi ini salah satu bentuk tidak ada perusahaan yang masuk pasar modal tidak mempunyai laman perusahaan itu. Persoalannya muncul ketika update data dari semua perusahaan itu benar-benar cepat update data, kemudian cepat lambatnya memasukkan informasi di dalam webnya. Misalnya, pergantian kepengurusan organisasinya, pergantian pemegang saham terbanyak sedikit, terbanyak atau sedikit. Misalnya lagi, cepat lambatnya apabila salah satu anggota pemegang saham itu mengalami katakanlah sakit, atau sekarang kita zaman COVID tiba-tiba meninggal. Pagi segar, segar bagus, atau malam atau sore sudah nggak ada. Nah, kemudian rapat pemegang sahamnya kapan? Apakah malam itu dilakukan pemegang saham, rapat pemegang saham, kemudian diputuskan, maka penggantian segala macam. Nah, itu masuk nggak di dalam laman itu? Sebab laman setiap perusahaan itu kita judulkan juga pasar. Makna pasar itu sederhana, informasi. Informasi yang tersebar. Nah, gitu ya. Oke. Ya. Nah, maka kalau itu tidak bisa maknanya data yang selalu kita masukkan data historis. Tapi kalau itu bisa masuk di dalam perjalanan semua publik, maka bisa kita katakan semi-strong. Semua informasi kemudian yang strong, semua tidak ada yang sifatnya private. Ya. Oke. Ya.
ini sifatnya historis, ini mungkin publik, ini ada sedikit yang sifatnya private. Ya. Privat itu artinya pemegang saham itu saya tahu karakteristik sampai sedetil-detilnya apa sih prestasi dia. Ya. Misalnya Pak Ika, selain ngajar apa lagi? Ada kerjaan lain? Terus ada bukunya enggak? Ada jurnalnya enggak? Di mana saya harus bisa lihat? Oh, Google Google Scholar. Saya buka Google, ternyata jurnalnya Pak Ika segitu banyak misalnya. Segitu sedikit jurnalnya Pak Ika. Nah, itu selain yang memaknanya publik, privat juga tahu. Gitu. Jadi saudara semakin tahu apapun yang saudara proklamirkan itu konteksnya dua. Siap maknanya dapat publik, siap maknanya dapat tentang hal-hal yang sifatnya pribadi dari diri kita sebagai seorang investor atau pemilik. Makanya kita bangga sebetulnya mendapatkan dan memahami tentang teknologi informasi, misalnya FB, Instagram, WA, Line, dan sebagainya. Bangga. Tapi saudara, kebanggaannya harus diperhatikan. Ada yang untuk publik, memaknai publik, Anda memaknai privat. Privat berarti apapun yang saudara publish itu, pasti orang harus tahu siapa saudara. Gitu. Kalau publik misalnya saudara mungkin apa itu? Kalau sederhana misalnya gaji Pak Ika tahu. Oke, tahu. Pak Ika ASN, Pak Ika dosen tahu. Tapi yang sifatnya private juga karena sudah harus tahu juga, harus cari, harus tahu dan siap kasih tahu. Gaji Pak Ika A itu dari mana dapatnya saja selain dari ASN tahu. Bagaimana caranya Pak Ika dapat gaji itu? Publik pasti mengkorek-korek terus, mencari-cari. Nah, itu yang namanya strong seperti itu. Nah, gitu ya. Oke. Oke, ini cerita nanti implikasi bisa dibaca oleh saudara. Saya tidak ya. Oke, jadi nanti saya share saja, tidak usah semua itu nanti. Ya. Nah, begitu saudara ya pemaknaan itu. Jadi kalau di kampus itu apa ya sederhananya ya? Oh, kalau kampus itu sudah mengatakan dosen A itu mengajar hari A jam sekian terpublikasikan semua dengan baik, maka konsekuensi saya memikirkan wajibnya dulu daripada H. Karena saudara sudah di-apply ya, atau sudah punya kepastian saudara harus mengajar. Berarti saudara misalnya karisma Pak ngajar sekian. Oke, publik. Karena dari mana? Karisma lihat jadwalnya Pak Ika itu. Ternyata di dalam perjalanan Pak Ika belum bisa. Tolong di-cancel, cari aja. Itu karisma akan cari yang sifatnya private. Kenapa Pak Ika membatalkan? Jadwal yang sudah publik tahu. Nah, itu yang namanya strong itu di situ. Jadi kalau bahasa yang lainnya ada misalnya misalnya siapa ya? Ini saya ambil saja lah, Dewi ya sudah janji sama pacarnya. Kemudian pacarnya cuma bilang, kok nggak datang? Sakit. Apa Dewi cuma percaya begitu aja? Secara publik dia udah mengatakan sakit. Oke, setuju. Tapi yang sifatnya private dari Dewi seorang investor akan tanya, kenapa bisa sakit? Dia kemarin tuh makan apa?
ya, atau sedang berusaha pindah ke lain hati, atau punya jadwal lain yang sifatnya mendadak, misalnya dia kerja atau bentrokan janji bahwa dia sehat, niat sehat sudah dia janjikan. Kenapa dia memutuskan sakit? Ya, mengatakan sakit, memberi alasannya sakit. Jadi saudara tidak hanya sebatas percaya apa yang dia katakan saja di situ. Pasti saudara korek-korek yang lain lah, cari-cari informasi yang lain, entah sama penasehat, entah sama siapa, gitu. Itu namanya strong market namanya di saham. Ya. Nah, contoh yang kemarin terjadi adalah MNC. Masa 157 tiba-tiba jadi 500 sekian, maka langkah pertama delisting dulu, dikeluarkan dari pasar dulu. Diamati, dicari informasi lain, informasi apa, informasi. Begitu. Jadi ketika pasar itu lemah, saudara hanya cari kejadian yang sudah terjadi masa lampau. Satu. Kemudian yang semi strong, saudara memberikan kepada publik, artinya menginformasikan di laman web saudara ini. Ya, ini loh kinerja saya, sudah cukup, itu semi. Tapi kalau yang strong, saudara tidak cukup yang di publik itu, misalnya kinerjanya itu saudara tahu tuh, cash flow-nya tahu, neracanya tahu, rugi labanya tahu juga. Saudara kan tanya yang private-nya, bagaimana dia bisa mendapatkan seperti itu? Apa yang dia langkahkan? Apakah ada sifat-sifat sifat-sifat A gitu. Supaya untuk mencari apa? Ya, tadi kan filosofinya tadi trust tadi. Gitu. Ya. Oke, jadi ini sudah sangat filosofi ya di dalam portofolio seperti itu, maka kenapa saham itu tidak mudah yang seperti saudara bayangkan. Contoh yang terakhir adalah misalnya ini baru Bapak kabar misalnya di Bondowoso atau Situ Bondo. Apa sih arisan berantai itu namanya? Lapor saya adalah korban arisan online. Loh kok bisa? Nah gitu. Nah, kok bisa? Perasaan Bapak kalau ibu ini korbannya kebetulan ibu-ibu ya. Perasaan Bapak ibu-ibu itu kan sangat teliti ya mengeluarkan atau mengalokasikan penganggarannya. Tapi kok bisa kena korban arisan online gitu. Ya. Apa dia memanfaatkan ketidakpastian seperti ini ya atau dalam satu kondisi yang apa ya cash flow-nya agak terganggu, berarti dia kan ada menyimpan dana, penyimpanan dana atau mau menambah asetnya, kenapa dilakukan dengan cara apa itu arisan online tadi. Nah setelah sekian waktu merasa menjadi korban, akhirnya lapor ke polisi. Nah itu. Nah maksud Bapak begini, apapun ceritanya, ketika saudara mau memutuskan itu, Mbak Oyo itu apa ya? Kalau bisa, saudara mintalah pada second opinion penasehat orang yang sudah pengalaman sebelum saudara memutuskan. Nah di saham bisa seperti itu, harus seperti itu. Ya. Sekecil apapun saudara mau menanamkan aset saudara, menanamkan dana saudara untuk menambah aset, sekecil apapun, pertimbangkanlah besar kecil risiko yang saudara hadapi. Berarti di dalam berinvestasi ada proksi itu apa? Yang bisa mengukur
untuk maju, tidak majunya, return atau tidak returnnya, rugi atau tidak ruginya, ya, untuk menghadapi maknanya periodisasi. Berarti karena investasi, periodisasi itu yang saudara perhatikan. Ya, dalam 1 tahun saudara, siapa bisa menyangka tiba-tiba di ujung menjelang akhir awal-awal 2000, tahun 2000, Januari saudara tidak pikirkan, tidak terpikir, Februari tidak terpikirkan, tiba-tiba Maret meledak. Ya. Tidak terpikirkan kemarin ini sampai bisa nomor 1 misalnya. Ya. Tapi kan sudah diingatkan, abai. Gitu. Berarti ada yang pergi, ada yang menyebarkan, bla bla bla, pulang-pulang. Aduh, di kampung sih nggak ada virus mah. Tapi orang datang kan ada. Nah, itu sudah diwanti-wanti. Nah, akhirnya seperti ini. Ya. Jadi, karena pemahamannya tidak sama, maka saudara pandailah cari orang berikutnya sebagai katakanlah penasehat. Yang kedua, pada diri kita sendiri. Dalam investasi itu idealnya tidak ada yang emosional, artinya logik semua. Tapi kan kenyataannya ketika memutuskan kan seperti itu. Oke, ini terlalu panjang, nanti Bapak share saja. Ya gitu ya, mana karisma ya, kira-kira begitu teman-teman ya. Saya sudah berpikir seperti ini. Kita sudah bisa komit bersama ya. Saya terima kasih saudara bisa bekerja sama dengan Bapak Hadi sampai hari ini.